Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Hajah Herawati Budiono tiba di tempat acara. Hadirin dimohon berdiri. 尊敬的各位来宾，请注意，印度尼西亚副总统布迪约诺以及夫人已经抵达现场，请所有的来宾起立迎接。 Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. 共同合唱印度尼西亚国歌。 Hadirin disilakan duduk kembali. 各位来宾请就座。 Persembahan lagu Maju Tak Gentar dan lagu Semangat Sriwijaya Majapahit.
Yang terhormat, Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Hajah Herawati Budiono, yang terhormat Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok untuk Indonesia, yang terhormat Wakil Gubernur DKI Jakarta, yang terhormat para tamu undangan Konferensi HK Dunia yang ke-26 yang berbahagia. Selamat malam, salam sejahtera. 尊敬的印度尼西亚副总统布提约诺以及夫人，尊敬的中华人民共和国驻印尼大使刘建超阁下，尊敬的雅加达副省长，尊敬的华社领导们，尊敬的世界客属乡贤们，大家晚上好。 Dengan iringan doa dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, acara peresmian Konferensi HK Dunia ke-26 dimulai. 世界客属第26届恳亲大会正式开始。 Acara diawali dengan laporan Ketua Panitia Konferensi HK Dunia ke-26, Bapak Teddy Sugianto. Kami silakan. 有请筹委会主席黄德兴乡贤上台报告。 Yang terhormat Wakil Presiden Indonesia Profesor Dr. Budiono beserta Ibu Hajah Herawati Budiono. Yang kami hormati para pimpinan lembaga negara. Yang mulia Duta Besar Republik Rakyat China Bapak Liu Jianchao. Yang kami hormati para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu Kedua. Yang kami hormatin Wakil Gubernur DKI. Yang kami hormati tamu Ketua HK Dunia Bapak Chiu Yin Chun. Yang kami hormatin tamu dari saudara-saudara HK dalam dan luar negeri. Selamat malam. Acara Konferensi HK Sedunia ke-26 akan segera dimulai. Hari ini berkumpul lebih dari 5.000 tamu dari dalam dan luar negeri. Saya mewakili panitia mengucapkan selamat datang di Indonesia. Kami sangat senang menyambut kedatangan para tamu dari luar negeri, yaitu Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Seychelles, Australia Barat, Australia Utara, Mauritius, Jepang, China. China itu yang terdiri dari Beijing, Fujian Barat, Fujian Utara, Nanjing, dan cukup banyak lagi. Banyak lagi yang dari Malaysia, Singapura, Brunei, dan Thailand. Kami juga dengan sangat senang hati menyambut para tamu dari daerah-daerah di Indonesia, yaitu dari Bali, Medan, Semarang, Aceh, Bengkulu, Madiun, Kediri, Malang, Surabaya, Yogyakarta, Solo, Banyuwangi, Garut, Lombok, Pekalongan, Bandung, Sukabumi, Jember, Kepulauan Riau, Makassar, Manado, Bogor, dan 7 perkumpulan dari Jakarta. Perkumpulan HK Jakarta, Paguyuban Meco Indonesia, Perhimpunan Shaolin Indonesia, Paguyuban Taipu Indonesia. Yayasan Belitung Mulia keseluruhan berjumlah 182 kelompok masyarakat. Lebih dari 5.000 orang hadir.
negara-negara yang tidak hadir juga menyampaikan salam dan selamat. Sekarang saya ingin menyampaikan laporan panitia penyelenggara. 2 tahun lalu kami meminta untuk menjadi tuan rumah penyelenggara Konferensi HK Sedunia ke-26. Tahun lalu kami memutuskan untuk menerima bendera organisasi di kota Sanmin, China. Setelah kami ke tanah air, kami segera bergerak dan membentuk 100 lebih anggota panitia yang diketuai oleh Bapak Rusli dan saya. Setahun yang lalu, rencana kegiatan acara mulai dirancang dan kami sangat senang mendapat dukungan dari para saudara HK di Indonesia dan Hong Kong, sehingga acara konferensi ini berhasil terlaksana dengan lancar. Tema konferensi kita kali ini adalah konspirasi HK sejahtera, bersama-sama menciptakan kemakmuran masyarakat. Kami telah mempersiapkan rapat presidium, laporan dari daerah serta forum diskusi. Untuk dokumentasi konferensi kali ini, kami telah mencetak majalah kenangan Konferensi HK Sedunia ke-26 yang dibagi ke dalam 2 bagian. Bagian 1 mengutamakan sejarah singkat Federasi Perkumpulan HK Indonesia serta pengenalan sepupuh HK Indonesia. Bagian kedua adalah surat ucapan selamat dan salam dari seluruh penjuru dunia, serta ulasan singkat mengenai anggota panitia, serta rekaman kesuksesan konferensi HK sedunia yang lalu. Terakhir, kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua Panitia Penyelenggara Bapak Rusli Gunawan. Beliau telah mengorbankan waktunya untuk mempersiapkan acara ini. Selain itu, beliau juga telah meminjamkan kantor perusahaannya untuk dijadikan sebagai markas sekretariat panitia. Pengurusan segala hal, meninggalkan bisnisnya dan terfokus pada persiapan acara ini. Terima kasih pada seluruh anggota panitia atas dukungannya. Mereka telah meninggalkan status terus-menerus bekerja demi kesuksesan konferensi ini. Mereka juga telah berdiskusi dan banyak berkorban. Terima kasih kepada seluruh masyarakat atas sponsorship. Jika tidak ada bantuan dari dukungan dari Anda sekalian, tidak mungkin acara ini dapat terselenggara lancar. Kami telah berusaha sekuat tenaga membuat segala sempurna, tetapi tidak menutup kemungkinan ada hal kurang pas atau kurang berkenaan di hati Anda. Untuk itu mohon kira dimaafkan. Sebagai kata penutup, semoga kita semua sehat walafiat, makmur dan sejahtera. Terima kasih. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan Ketua Umum HK Bapak Sugeng Prananto. Kami silakan. 有请印尼客属总主席叶连理香贤上台致辞。Yang mulia Wakil Presiden Bapak Profesor Budiono dan Ibu Herawati Budiono,
Yang terhormat para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2. Yang terhormat Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok untuk Indonesia, Bapak Liu Jianchao. Yang terhormat Bapak Wakil Gubernur DKI. Yang terhormat saudara-saudari HK dari macam negara. Selamat malam. Hari ini adalah pembukaan Konvensi HK Sedunia ke-26. Perhimpunan HK Indonesia Sastra sebagai tuan rumah berterima kasih kepada saudara-saudari yang datang dari seluruh penjuru dunia yang telah menjamin kesuksesan konvensi ini. Merupakan suatu kebanggaan buat kami. Bapak Wakil Presiden Bapak Budiono dan beberapa menteri hadir dan akan meresmikan konvensi HK Sedunia ke-26 ini. Adalah kebanggaan buat orang HK sedunia, khususnya warga HK Indonesia, dan ini akan tercatat dalam sejarah HK. Di Indonesia ada 17 juta warga keturunan Tionghoa, kurang lebih. Di antaranya ada 8 juta adalah dari etnis HK. Menurut catatan sejarah, 700 tahun yang lalu, etnis HK sudah datang ke Indonesia dan bersebaran di semua pelosok Nusantara. Etnis HK sudah puluhan generasi hidup di Indonesia, mengandalkan keuletan dan kerajinan orang HK. Mereka bergerak di semua bidang. Ada yang bergerak di bisnis, ada yang pendidikan, kultural, dan juga terjun ke politik. Di samping itu, banyak peninggalan kebudayaan warga HK yang telah memperkaya kebudayaan Indonesia. Dan kami, HK dari Indonesia, yang lahir di Indonesia, tidak akan lupa mengabdi kepada negara tercinta Indonesia. Dan kami bersedia memberikan kontribusi kepada negara tercinta Indonesia. Indonesia suatu untayan kepulauan di Katulistiwa, suatu negeri yang indah permai, suatu negeri dengan potensi sumber alam yang sungguh luar biasa. Potensi pertambangan mulai dari minyak, bumi, batu bara, aluminium, potensi perhutanan mulai dari aneka jenis pohon, potensi pertanian mulai dari kelapa sawit, kakao, kopi, bahkan buah-buahan. Potensi perikanan ada ikan, udang, hoisom, potensi potensi pariwisata dengan moto 3S, Sun, Sand, dan Sea. Dan potensi lain yang tak bisa saya sebut satu persatu karena sangat banyak. Seperti diketahui, Indonesia adalah negara yang indah dengan beragam wisata alam, wisata sejarah, wisata budaya, banyak wisata-wisata menarik di Indonesia. Seperti Jakarta banyak shopping mall, menarik untuk wisata, belanja, beli. Dan ada lagi pulau yang terindah, Pulau Bali. Dengan keindahan panorama alam dan keunikannya, Yogyakarta ada Candi Borobudur. Bandung terkenal dengan Tangkuban Perahu. Fashion dan kuliner. Di Kota Tua Semarang ada jejak peninggalan Senhu. Taman Laut Manado. Bunaken yang kaya akan keindahan lautnya yang memukau. Wisata Katulistiwa di Kalimantan Barat dan banyak wisata alam yang indah telah mengundang banyak pengunjung asing untuk mengunjunginya. Di sini saya mengundang kepada saudara-saudari HK dari mancanegara. Datanglah mengunjungi tempat-tempat wisata di Indonesia. Ajaklah kerabat, teman, dan sahabat untuk menikmati keindahan alam Indonesia.
Ada sebuah pepatah mengatakan, setelah meminum air Indonesia, akan sangat mencintai Indonesia. Saudara-saudara telah banyak minum air Indonesia. Saya rasa semuanya sudah pasti menyukai Indonesia. Maka akan datang dan datang lagi ke Indonesia. Selain berpariwisata, juga kami undang untuk berinvestasi di Indonesia. Para kerabat HK yang saya cintai, jika Anda baru pertama datang ke Indonesia, selamat datang. Semoga perjalanan kali ini menyenangkan Anda. Pulang dengan membawa kenangan yang indah dan selamat datang kembali. Jika Anda delegasi dari perkumpulan HK di negara, semoga konferensi HK kali ini memberikan Anda kesempatan untuk berkenalan dengan sesama HK di seluruh dunia. Gunakan kesempatan ini untuk saling berkenalan satu sama lain. Berbagi pengalaman, menciptakan saling pengertian dan saling kerjasama di segala bidang, termasuk bisnis di antara kita. Indonesia sekarang merupakan tempat investasi yang paling menarik di Asia Tenggara. Dengan populasi hampir 200 juta lebih penduduk, dengan penduduk kelas menengah yang meningkat pesat, sungguh suatu pasar yang teramat terbuka untuk dikembangkan. Kami HK Indonesia sangat terbuka untuk membahas setiap bisnis yang Anda tawarkan. Kepada para rekan-rekan dari berbagai daerah di Indonesia, para rekan-rekan dari berbagai daerah dari dunia, Indonesia menjadi tuan rumah untuk konferensi HK ke-26 adalah suatu tugas yang mulia yang harus kita laksanakan sebaik-baiknya. Marilah kita menjadi tuan rumah yang baik. Marilah kita berkesan yang baik kepada para delegasi yang datang dari berbagai negara. Jadikan mereka sebagai teman dan rekan kita dalam segala aspek. Karena kita pada dasarnya adalah keluarga besar HK. Dan buat mereka yang perjalanan ke Indonesia kali ini merupakan perjalanan yang penuh makna dan membawa pulang suatu kenangan yang manis. Saya bangga menjadi seorang warga negara Indonesia. Dan saya bangga juga saya sebagai etnis HK. Jika benar ada reinkarnasi, saya ingin direinkarnasikan kembali untuk menjadi orang Indonesia. Dan saya juga ingin menjadi tetap orang HK Indonesia. Untuk membangun lebih banyak untuk negara Indonesia yang kaya raya, yang sangat kami cintai bersama. Saya akan mengakhiri kata sambutan ini dengan sekali lagi ucapan selamat datang di Jakarta. Salam bahagia untuk kalian semua. Dan selamat menikmati acara konferensi HK sedunia ke-26 yang telah dipersiapkan oleh panitia. Hidup HK, hidup Indonesia. Terima kasih. Hadirin yang kami hormati, acara berikutnya sambutan Ketua Pembina HK Bapak Murdaya Widya Wimarta Po. Kami silakan. 有请印尼客属辅导主席傅志宽乡贤上台致辞。 Yang kami hormatin, Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Budiono beserta Ibu Herawati Budiono. Yang terhormat para pejabat tinggi dan lembaga tinggi negara. Yang terhormat para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu Kedua.
para pejabat militer dan kepolisian Republik Indonesia, yang mulia para duta besar dan perwakilan negara-negara sahabat, yang terhormat Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bapak Basuki Cahayapurnama, yaitu Pak Ahok. Selamat datang. Yang terhormat para tokoh masyarakat Tionghoa, yang terhormat para suku Hakka yang kami banggakan, yang terhormat para tokoh agama dan tokoh masyarakat yang kami banggakan, para pemimpin organisasi suku Tionghoa Indonesia, yang terhormat para hadirin sekalian yang berbahagia. Salam sejahtera kita semua. Tajia Wan Sang Hao. Selamat datang pada konvensi Hakka sedunia ke-26 di Indonesia dengan tema "Dengan semangat Hakka kita tingkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia". Selaku warga Hakka Indonesia, kami sangat bersyukur karena suku Hakka internasional dan suku Tionghoa Hakka Indonesia dapat hidup harmonis dan mampu melaksanakan konvensi ke-26 demi kebaikan dan kesejahteraan masyarakat banyak. Sebagai suku Tionghoa Hakka Indonesia yang lalu telah melalui perjalanan panjang, timbul dan tenggelam di bawah tekanan politik diskriminasi yang menyedihkan. Namun, saat ini kita telah bebas hidup berkreasi, khususnya di negara Republik Indonesia yang telah terbit Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi dan ras dan etnik, sehingga masalah pribumi dan non-pribumi tidak dipermasalahkan lagi. Dan semua adalah bangsa Indonesia asli dan mendapatkan hak dan perlindungan yang sama, yang berarti juga suku Hakka Indonesia dapat berkontribusi lebih banyak dan turut memajukan kesejahteraan rakyat, bangsa dan negara kami. Suku Tionghoa Indonesia menyadari betul hal ini bisa terjadi tidak terlepas dari kebijaksanaan pemerintah Indonesia di bawah pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, orang Hakka terkenal sebagai orang yang rajin dan ulet. Ada pepatah mengatakan, jika suku Tionghoa terkenal sebagai orang-orang yang rajin dan ulet, maka orang-orang Hakka dikenal 2 kali lipat kerajinan dan keuletannya, pantang menyerah, termasuk pria dan wanitanya Hakka. Orang Hakka dikenal sebagai petani yang tangguh, tenaga buruh yang setia, tidak kenal lelah, pedagang yang handal, pelajar yang serius, pengabdi yang bersujud, dan seterusnya. Saya sebagai salah satu warga Hakka Indonesia beruntung dapat kesempatan berperan serta dalam mensuksesnya terbitnya Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006 dan Undang-Undang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnik Nomor 40 2008. Melalui peran saya saat itu sebagai Ketua Pansus Undang-Undang tersebut di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dengan adanya undang-undang tersebut, maka warga Tionghoa Indonesia, termasuk suku Hakka, dapat bebas berbicara bahasa Tionghoa, termasuk bagi suku Hakka di Indonesia. Selanjutnya di sekolah-sekolah pun mulai dapat mata pelajaran bahasa Tionghoa
sesuai dengan asas Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dan Undang-Undang Dasar 1945. Hari ini, dalam rangka Konvensi Hakka Sedunia ke-26 di Indonesia, kita mengharapkan suku Hakka sedunia semakin rukun, harmonis, dan bersatu, sehingga dapat memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya demi kemajuan dan kesejahteraan rakyat Indonesia juga dimanapun masyarakat suku Hakka berada. Semoga dari hasil konvensi Hakka sedunia ini mampu men-trigger dan merangsang semangat patriotik, semangat belajar, lebih kreatif, lebih ulet, lebih bekerja keras, selanjutnya mewariskan kehidupan yang lebih berarti dan berguna bagi keluarga, bangsa, dan negara masing-masing dan kepada generasi penerus kita. Selamat berkonvensi, semoga sukses, senantiasa berada di lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Sekian, terima kasih. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan Ketua Umum Kadin Indonesia Komite Tiongkok, Bapak Tahir, kami silakan. 接着有请翁俊明乡贤上台致辞。 Selamat malam, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Pertama-tama, saya panjatkan segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang memungkinkan hari ini acara bisa terselenggara dengan baik. Kepada yang terhormat, yang saya muliakan, Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Budiono, beserta Ibu Herawati Budiono. Kepada yang terhormat, Bapak Wakil Gubernur DKI, Bapak Basuki Cahaya Purnama, yang kami hormati, dan kepada Your Excellency, the Ambassador of the People Republic of China, Liu Jianxiao Asia, dan para bapak-bapak tinggi negara, tamu-tamu agung yang dari seluruh dunia, dan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Tiap kali ketika saya menyanyikan bersama-sama dengan semua orang yang hadir di sini lagu kebangsaan, yaitu Indonesia Raya, selalu ada sebuah keyakinan yang begitu mendalam pada diri saya bahwa saya adalah sebagian yang tidak bisa dipisahkan dari negeri ini, yaitu negeri Indonesia, termasuk sekalipun kematian. Ada suatu kebanggaan dan suatu rasa hormat kepada pendahulu yang telah berjasa begitu besar untuk negeri ini. Saya masih ingat bahwa 100 tahun lebih yang lalu, orang tua daripada kita semua datang dari negara Tiongkok karena keperluan hidup. Mereka mulai merantau dan sebagian besar telah menetap di negeri ini. Mereka telah meletakkan sebuah fondasi, suatu teladan, yaitu mereka bekerja dengan rajin, mereka jujur, mereka tulus, mereka membesarkan anak-anaknya dan mengakar di negeri ini. Kita menganut sebuah filsafat, yaitu bahasa Chinese-nya mendengarkan lo ye senken, bukan lo ye kuiken, yaitu di mana daun itu jatuh, kita mulai mengakar di sana. Dan saya meminjam sebuah pepatah, Sen Yi Zhang Yi Si Yi, yaitu kita lahir di sebuah tempat, kita besar di sebuah tempat, dan kita mati di sebuah tempat. Loyalitas kita hanya kepada sebuah negara, yaitu Indonesia Raya. Kita tidak ada loyalitas kepada siapapun. Memang
orang tua kita mengajarkan kepada kita untuk menghormati orang tua, menghormati nenek moyang kita. Dan cara menghormati berbeda-beda. Tetapi saya menganut sebuah filsafat bahwa saya lahir di Indonesia, saya dibesarkan oleh Indonesia. Negeri ini telah memberikan saya kesempatan untuk hidup. Saya bisa menyekolahkan anak, saya bisa punya uang sedikit untuk saya tabung. Karena negeri inilah yang memberikan saya kesempatan. Maka sepatutnya dan suatu kehormatan yang Tuhan berikan kepada saya, bila mana saya bisa mengembalikan sebagian untuk masyarakat Indonesia. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, bahwa kita perlu membanggakan bahwa kita adalah suku Tionghoa dengan cara satu-satunya, yaitu kita berperilaku yang baik di mana kita tinggal. Kita membaurkan diri dengan komponen-komponen bangsa yang lain. Kita sama-sama mengeluarkan tenaga untuk membangun negeri Indonesia yang kita cintai. Hanya dengan sebuah kesaksian hidup yang demikian, baru kita bisa mengatakan kita telah membanggakan nenek moyang kita, orang tua kita. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, dengan kesempatan konvensi HK yang ke-26 ini, marilah kita semua sebagai warga negara Indonesia, kita menyambut baik. Memang terkenal bahwa karakter daripada orang Indonesia adalah tulus, rendah hati, dan memberikan kehangatan. Itulah corak daripada orang Indonesia. Jadilah tuan rumah yang baik dalam beberapa hari ini. Kita ingin supaya tamu-tamu agung daripada seluruh penjuru dunia ini bisa lebih mengenal lebih dekat Indonesia. Kita adalah negara yang besar, kita adalah bangsa yang besar. Dan mulai dari Sabang ke Merauke kalau kita naik pesawat kurang lebih 5 jam, seperti dari San Francisco ke New York. Maka itu beberapa hari ini, dan saya juga memberitahu kepada tamu-tamu agung saya bahwa disinilah Anda bisa merasa nyaman. Disinilah Anda akan menikmati beberapa hari liburan ini. Semoga Anda lebih mengenal dekat Indonesia. Anda bisa pulang dengan suatu sukacita bahwa Anda telah datang ke sebuah negeri, sebuah negara yang beramah tamah, yang ingin menunjukkan suatu karakter tersendiri orang Indonesia. Dan semoga tidak lama lagi kalian bisa bawa keluarga datang kembali, bisa membawa uang Anda kembali untuk menanamkan di Indonesia. Saya tidak menjamin bahwa profit bakal berapa besar, tetapi berapa tahun ini Indonesia telah menunjukkan suatu pertumbuhan ekonomi yang luar biasa, yaitu di atas 6%. Kita adalah yang terbesar setelah negara Tiongkok di Asia ini. Semoga beberapa hari ini Anda merasa nyaman, Anda merasa senang di negeri ini. Dan terakhir kata saya ucapkan selamat datang. Kita menggunakan kata-kata gongzi, yaitu yu peng zi yan fang lai, pu yi le fu. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Hadirin yang kami hormati, acara berikutnya sambutan Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok untuk Indonesia, His Excellency Liu Jianchao, kami silakan. 有请中华人民共和国驻印尼大使刘建超阁下上台致辞。 Selamat malam. 那么，很抱歉，请允许我用一个外国话来做我的发言。尊敬的印度尼西亚共和国副总统布迪约诺阁下和夫人，尊敬的雅加达省 副省长钟万学阁下和夫人，尊敬的来自印尼和世界各地客属的朋友们，尊敬的女士们、先生们，大家晚上好。
我的同事和我本人今天感到非常的荣幸，来这里参加一次世界性的一次大的聚会，一次友谊的聚会，一次相亲的聚会，也是一次大家谈未来、谈合作的聚会。那么我相信，这次聚会将会为促进世界客家人之间的联系和友谊，会促进印尼同世界各国的友谊和合作，会促进中国同世界各国的友谊和合作发挥重要的作用。那么，我从小就被客家这个词所迷惑。为什么呢？那个时候我不知道什么是客家。那么长大以后，特别是参加了工作以后，才知道客家的意思。再早就是在中国国内的移民，中国中原的人民在历史上移民到中国的南方，后来又从中国的南方，从中国的广东，从中国的福建，那么以及其他的一些省份，移民到世界各地。那么也正是从事了外交工作，我更加清楚地认识到，世界各国的来自起源于中国的客家人，在长时间的历史进程过程中，同你们所住在的国家的人民朝夕相处，共同劳作，相互帮助，结下了非常深厚的友谊。那么你们也用你们的智慧，用你们的辛劳，更用你们对你们驻在国的忠诚，为驻在国的发展和繁荣，为了驻在国人民的共同的幸福，做出了非常重要的贡献。你们的贡献以及你们的善良，也为你们驻在国的各国政府和人民以广泛的接受。今天大家一定非常荣幸，印尼副总统布迪约诺阁下来到这里和大家在一起。他的到来正是印尼以及世界各国人民对客家人的尊重，对客家人的接受。所以在我眼里在你们驻在国人民的眼里呢，大家不再是客了，你们就是驻在国的公民。所以呢，我作为一个中国人，作为大家的祖籍国的住在印尼的大使，我也为大家、为中国和世界人民的友谊，为你们所住在的国家的发展做出的贡献感到骄傲和自豪。我相信大家也会继续这样做。那么第二呢，我想大家虽然都居住在世界各地，那么大家由于历史的原因，由于血缘的原因，跟祖籍国也有着千丝万缕的联系，也关心着祖籍国的发展，更关心大家的驻在国同中国的友好合作关系。我也要感谢大家在多年来为中国同印尼同世界各国友好关系的发展所做出的努力，为世界各国人民之间的友谊做出的努力。所以我想今天大家再次在这里聚会，一定能够出主意、想办法，能够为世界的发展做出客家人的贡献。所以我预祝大会取得圆满的成功。中国和印尼人民的友谊万岁！世界人民的团结和友谊万岁！
Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Wakil Presiden Republik Indonesia dilanjutkan dengan pemukulan beduk dol sebagai tanda peresmian pembukaan Konferensi HK Dunia ke-26. 接着有请印度尼西亚副总统布提约诺阁下上台致辞并主持开幕。 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya muliakan para hadirin sekalian, dan khususnya saya ingin menyapa para warga HK yang datang dari berbagai daerah di Indonesia maupun dari negara-negara di dunia dalam rangka melaksanakan konferensi HK sedunia yang ke-26. Pertama-tama sebelum memulai sambutan ini, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan salam hangat dari Bapak Presiden kepada saudara-saudara semua. Beliau tidak dapat hadir pada malam ini karena padatnya kegiatan beliau dan meminta saya untuk hadir mewakili beliau di acara yang sangat terhormat ini. Malam ini saya merasa mendapatkan kehormatan dapat berada di tengah-tengah saudara-saudara sekalian untuk turut merayakan Konferensi HK Sedunia yang ke-26. Saya sampaikan penghargaan dan terima kasih kepada komunitas HK Sedunia yang sudah memilih Indonesia sebagai tempat diadakannya konferensi kali ini. Selamat datang dan selamat menikmati Indonesia yang indah dan ramah. Hadirin sekalian, saya memang sudah mendengar bahwa orang HK memiliki sifat-sifat yang ulet dan tahan banting. Orang HK juga berpikiran terbuka, cepat menangkap ide-ide baru, dan sangat mementingkan dan menghargai pendidikan bagi generasi mudanya. Nilai-nilai luhur orang HK ini sungguh mengena bagi saya pribadi. Cinta pertama saya adalah dunia pendidikan. Saya adalah seorang guru yang sangat ingin melihat pendidikan yang maju bagi seluruh bangsa Indonesia. Maka saya berharap dalam berinteraksi, dalam berasimilasi pada kehidupan sehari-hari di Indonesia, orang HK dapat pula menyebarkan pandangan hidup mereka yang luhur itu kepada masyarakat sekitarnya. Saudara-saudara, bangsa Indonesia sekarang ini sedang bekerja keras untuk mengejar ketertinggalannya dari bangsa-bangsa yang lebih maju. Ini adalah tantangan besar dan tugas yang berat. Dan kita semua senang bahwa di sini, di Indonesia, ada komunitas HK yang sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa ini. Oleh karena itu, komunitas HK di Indonesia juga punya peran dan tanggung jawab yang besar, seperti elemen bangsa yang lain, untuk turut membangun dan memakmurkan negeri ini, negeri kita bersama.
Saudara-saudara, Indonesia adalah negara majemuk yang terdiri dari beragam kelompok dan suku bangsa. Para pendiri bangsa sudah bersepakat dan bertekad untuk hidup bersama, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Kendati kita memiliki latar belakang suku, agama maupun adat istiadat yang berbeda-beda. Kita sekarang mewarisi negara ini, negara kesatuan Republik Indonesia yang majemuk. Adalah tugas dan kewajiban kita untuk merawat warisan itu serta membangunnya menjadi negara besar dan bermartabat. Kita sebagai warga bangsa ini mempunyai hak yang sama dan sekaligus juga memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama. Kita semua berbagi cita-cita bersama. Cita-cita untuk melihat Indonesia yang maju, makmur, sejahtera, dan menduduki tempat terhormat dalam peradaban umat manusia. Hal ini sejalan dengan pesan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada silaturahmi nasional Perhimpunan HK Indonesia Sejahtera 2 tahun yang lalu. Beliau antara lain berpesan agar HK Indonesia turut menjadi pelopor yang bekerja keras memajukan negeri yang sama-sama kita cintai ini. Saudara-saudara sekalian, saya juga telah mendengar bahwa selain ulet dan bekerja keras, karakter lain orang HK adalah rasa persaudaraannya yang kuat. Tak hanya di antara mereka yang hidup di tanah leluhur, mereka yang sudah merantau ke seluruh penjuru dunia pun tetap saling bersilaturahmi dan menjalin persaudaraan. Konferensi HK Sedunia ke-26 yang diikuti ribuan peserta ini adalah salah satu bukti nyata betapa kuat dan betapa indahnya nilai-nilai persaudaraan itu. Maka saya sangat mendorong agar komunitas HK dunia semakin erat menjalin kerjasama bisnis yang konkret dengan saudara-saudaranya yang bermukim di Indonesia, apakah itu melalui peningkatan perdagangan ataupun dengan bentuk-bentuk lain seperti investasi. Kerjasama yang saling menguntungkan. Ada begitu banyak kesempatan bisnis di sini yang saudara-saudara dapat manfaatkan. Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam maupun tenaga kerja yang handal. Pasar dalam negeri kami terus bertumbuh pesat dengan meningkatnya penghasilan rakyat. Pemerintah Indonesia terus bekerja keras mengupayakan perbaikan iklim usaha agar semakin ramah kepada kegiatan usaha produktif yang membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Infrastruktur dasar yang penting bagi kelancaran kegiatan ekonomi secara bertahap kita bangun. Aturan-aturan yang menghambat bisnis dan investasi kita coba urai dan sejauh mungkin kita hapus. Marilah kita bersama-sama menyambut peluang dan tantangan ini demi masa depan bersama yang lebih baik. Hadirin sekalian yang terhormat, inilah sejumlah harapan saya. Saya berharap konferensi ini berjalan lancar dan berhasil memupuk persaudaraan yang lebih erat di antara komunitas HK di seluruh dunia. Dan pada gilirannya, komunitas HK dimanapun berada akan dapat memberikan kontribusi yang besar bagi masyarakat di sekitar dan tanah air mereka. Ikatan dengan leluhur tentu harus tetap dipelihara,
sebagai sumber inspirasi dan nilai-nilai mulia. Inspirasi dan nilai-nilai itu tentu selanjutnya harus diterjemahkan dalam hasil dan manfaat nyata bagi masyarakat telah menjadi bagiannya. Oleh karena itulah, sekali lagi saya mengajak komunitas HK Indonesia sebagai bagian dari bangsa Indonesia ini untuk bekerja lebih keras lagi memajukan tanah air yang kita cintai ini. Semoga konferensi kali ini dapat merumuskan langkah-langkah konkret yang membawa manfaat bagi saudara-saudara sekalian di negara manapun saudara bermukim dan bermasyarakat. Akhirnya dengan memohon ridho Tuhan Yang Maha Esa, saya secara resmi menyatakan konferensi HK sedunia ke-26 dibuka. Selamat berkonferensi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon kepada Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok, Ketua Umum Kadin Indonesia Komite Tiongkok, Ketua Pembina HK, Ketua Umum HK, Wakil Gubernur DKI Jakarta, dan Ketua Panitia mendampingi Wakil Presiden Republik Indonesia dan mengikuti secara bersama-sama untuk pemukulan beduk dol.开场演出《千岛之国》打击乐器演奏，由来自千岛之国各地各民族打击乐器乐队演奏。 Hadirin, mari kita saksikan pertunjukan kolaborasi perkusi.
Republik Indonesia memiliki 17.508 pulau, merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di kawasan Asia Tenggara dengan penduduk lebih dari 238 juta. Indonesia menempati urutan keempat jumlah populasi di dunia. Dengan moto Bhinneka Tunggal Ika, Indonesia mempersatukan kekayaan pesona budaya dari sekitar 300 kelompok etnis dan 742 jenis bahasa daerah yang berbeda-beda, tetapi tetap satu padu. 印度尼西亚为东南亚国家之一，约由17508个岛屿组成，是全世界最大的群岛国家，别称千岛之国。印度尼西亚人口超过2.38亿，是世界上人口第4大国。由于岛屿遍布，印度尼西亚有数百个不同民族以及语言。印度尼西亚约有300多个民族以及742种语言。印度尼西亚的格言 Bhinneka Tunggal Ika 殊途同归，阐明了多样性以及国家的形态。印尼民间艺术丰富多彩，今天晚上为大家一一的呈现在舞台上。 Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya mari kita saksikan bersama persembahan pagelaran seni pesona budaya Indonesia. Assalamualaikum. Kami ucapkan para undangan yang telah tiba. Salam sejahtera semua kita berkat bangsa Indonesia. Indonesia negeri lentuan, banyak disinan pulau Cut Raya, dari Sabang sampai Merauke, Mehato Sabe, Bak Mutiara. Jawa, Sumatera, Bangka, Belitung, tambah di ujung Pulau Madura, Bali dan Lombok langsung ke Seram, Riau, Setentang, Selat Malaka, Sulawesi dan Kalimantan, Pulau Irian sekarang namanya Papua. Burung Garuda ke lambang Nanggro, di Mad Bajaro lambang Bhinneka, selari pun kami berlain pulau di dalam hati seibu bapa. Lapar Mahagora, lomba luji di daun dua lawe bagora, halam hey hala, lawe bagora, bagora hey on oh hele, bininya wang lana 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 tuho bang tato tato bang lama malaikat 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 malaikat. Yang bagus di dalam kuasa lawe bagora, hala, lawe bagora, hala oh hele. Walau menghijau hijau lomba dia bilang kurang bangkit. Walau merentang lah dekat kebantu di lawe bagora, hala, lawe bagora, hala oh hele. Walau mentujuh lawe. Hai tanah
Raja Ganu 能出走，我提给木安的马。